Dan saya itu by the way sama kata-kata passion itu sebenarnya love hate. Karena hate-nya adalah jangan sampai orang berpikir bahwa passion itu sesuatu yang deep inside, terus harus kita cari-cari. Pada saat kita nggak menemukan, kita jadi merasa powerless. Karena kadang-kadang menurut aku passion itu bisa choice juga sih Pak. Maybe it's something we can also have a say in. Halo semuanya, kenalin aku Hakan. Aku ada segmen baru di channel YouTubeku dengan judul Kegilaan Setelah SMA. Terinspirasi dari pengalaman pribadi tentang kebimbangan, kegelisahan, dan susah senang lainnya setelah tamat SMA. Semoga bisa menginspirasi and hope you enjoy it. Oke, assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat saja dari manapun teman-teman berada ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku ada ditemani oleh Nur Rahmah. Halo Nur, gimana kabarnya? Kita bareng-bareng di Partner Belajar, platform untuk demokratisasi media pembelajaran di Aceh terkhususnya. Nggak apa-apa. Oke. So, Nur, cerita deh dari early life kamu, dari SMA, terus sekarang udah sampai at this point. Go on. Oke, kalau misalnya dibilang this point mungkin belum mencapai ya, masih dalam proses untuk mencapai degree. Insya Allah di bulan Oktober ini aku bakalan pindah ke degree. Kalau misalnya dibilang early life, kita mulai dari yang namanya ini perjalanan mencari jati diri ya, lebih ke jati diri. Honestly, ketika tamat SMA itu aku bingung aku itu mau ngambil apa. Banyak tuh suggestion masuk dari orang-orang, terutama abang aku yang nge-suggest aku mau ambil arsitek. I don't know why, aku nggak tahu kenapa abang aku ngesaranin itu, tapi ketika itu pun aku mau-mau aja. Istilahnya aku tuh belum menemukan jati diri aku. Susah, nemuin jati diri itu susah menurut aku. Dan ketika SNMPTN aku tembak itu di Unsyah, nggak lulus. Dan aku nembak lagi di SBM, jurusan yang sama, nggak lulus. Aku tuh nggak ada target untuk ke UIN, even ke luar negeri itu sebenarnya kalau dibilang kuliah di luar negeri itu dan bisa ke luar negeri itu udah impian aku dari SMP, bisa dibilang seperti itu. Dari kita mulai berkenalan, Hakan, aku udah punya impian untuk bisa kuliah di luar negeri. Habis itu, tahun 2020 aku masuk kuliah. Aku masuk kuliah di UIN Arani di Banda Aceh dengan jurusan Bahasa Arab, Fakultas Pendidikan, Fakultas Tarbiyah. Iya, keguruan. Ya, keguruan. Yang dimana jurusan itu bukan diri aku. Aku ngerasa itu bukan aku. Even alhamdulillah aku bisa mengerti bahasa Arabnya, aku bisa belajar, tugas-tugasnya aku bisa selesain. Tapi aku ngerasa itu bukan aku. That is not my dream gitu. Dan di samping itu, karena juga ada finansial keluarga yang nggak memadai, yang mengharuskan aku berpikir keras. Di tahun 2020 itu kan masuk kuliah, terus aku tuh nggak suka di jurusan itu dan aku pengen pindah ke jurusan bahasa Inggris. Pengen pindah ke jurusannya si Hakan ya, biar bisa bertemu Hakan ceritanya. Habis itu karena itu ceritanya itu udah kuliah beberapa semester di UIN kan? UIN. Ceritanya sampai ke Malaysia itu gimana tuh? Oh ya, this is wanna tell. Jadi pas aku udah ngerasa nggak nyaman dengan jurusan aku yang itu, aku tuh nemu satu teman kamu juga Hakan, yang ke Turki, dia lulus ke Turki. Oh oke. You know. Aku ngerasa dia bisa, kenapa aku enggak? Walaupun aku sepede itu ya bisa menguatkan diri aku. Aku tahu gitu tingkatnya berbeda, tapi aku mempositifkan diri aku juga bisa gitu. Aku berusaha untuk bisa gitu karena ya you know lah, di samping finansial aku juga tertekan, aku jurusan di bahasa Arab itu tertekan, bukan karena nggak suka bahasa Arabnya, tapi lebih ke aku nggak mau jadi guru gitulah intinya.
So, Dengan udah aku output, tahun 2020 ya. tertekan karena output, ya, bukan karena prosesnya. Iya, bukan karena prosesnya. Jadi tahun 2020 itu aku udah mikir aku harus keluar dari jurusan ini. Tapi mama aku nggak ngizinin buat aku pindah ke Unsyah atau ngambil jurusan arsitek yang kayak aku mau sebelumnya. Karena pun mahal dan nggak sanggup gitu. Karena aku dengar dia lulus, jadi aku bertanya lah, coba daftar beasiswa Turki tahun 2021. Daftar beasiswa Turki dan dibimbingi dengan teman aku yang itu coba cari bimbingan gratis tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Gitu. Yang gratisan lah ya pokoknya. Lihat-lihat YouTube, Wardi ETB itu perjuangan lah pokoknya masuk ETB itu. Dan dibantu juga karena waktu itu dia belum berangkat. Alhamdulillahnya seperti itu. Terus nggak lulus. Jadi sebelum pengumuman Turki Bursalaro itu kan kayak bisa kita bilang nggak ada tanggal pasti gitu. Bingung kita. Jadi aku udah masuk grup Telegram khusus yang daftar beasiswa Turki Bursalaro. Terus kalau misalnya kita lulus berarti kita di email gitu. Kalau nggak lulus, emailnya kebelakangan gitu setelah orang yang lulus itu kan. Jadi aku sebelum pengumuman itu kayak pengumuman Turki Bursalaro itu bulan 4 kalau nggak salah. Ya, bulan 4 sebelum puasa gitu. Dan daftarnya dari bulan Februari. Itu nunggunya deg-degan, Masya Allah luar biasa. Tapi yang aku pikirin ketika itu gini, aku sadar kalau esai aku itu nggak proper. Aku sadar di situ. Aku ngerasa esai aku tuh kurang. Pokoknya aku ngerasa esai aku tuh berantakan untuk yang Turki Bursalaro. Ketika itu. Terus aku juga ngerasa setiap kali aku lihat reviewan wardi yang dapat beasiswa, pasti bilangnya TOEFL IELTS, the important things gitu. Jadi aku sadar buat ngambil TOEFL, walaupun masih prediction. Jadi sebelum daftar beasiswa ini yang udah ada syarat TOEFL pun, aku udah mencoba untuk belajar TOEFL gitu. Jauh hari sebelum aku tahu ada beasiswa ini. Jadi akhirnya aku belajar TOEFL, dan itu juga sebuah perjuangan untuk meyakinkan orang tua aku. Nggak semudah, Mak minta uang buat belajar TOEFL, nggak gitu. Ada hal-hal di baliknya yang membuat aku tuh harus nangis dulu, aku harus bilang, ini Numa harus gini-gini, karena aku tuh kayak mikir, kalau aku nggak nyari beasiswa sekarang, nanti aku bakalan mati-matian kerja sambil kuliah. Aku nggak mau. Bagi aku itu sangat melelahkan, tapi Hakan sanggup ya. Hakan itu luar biasa. Aku harus mencontohi Hakan memang. Kita ini bicara tentang kamu nih, bukan tentang. Oke. Oke. Tapi sumpah. Terus dengar cerita. Bentar. Ini sekarang kamu ke Malaysia. Apa yang membawa kamu ke Malaysia? First of all, itu mimpi aku dari Bentar. Kamu ada spesifik negaranya atau di luar negeri? Atau just want to go abroad gitu? Enggak. Cuman just want to go abroad. Tapi kalau dibilang spesifik kan kayak Inggris itu impian aku. Yang paling utama itu bisa dibilang Inggris. Cuman aku sadar kayak S1 tuh susah ke Inggris gitu. Kalau S1 kan kayak susah ya dapat beasiswa ke Inggris. Dan aku coba udah cari tapi kayak masih belum, dan di samping itu aku juga IELTS aku nggak ada gitu buat tes IELTS itu have no money kan, belajar aja gitu nggak ada uang gitu kan, kecuali otodidak. IELTS otodidak itu agak susah ya bun, gimana gitu. Abis itu ya udah, jadi aku coba, karena tadi keinginan aku juga terdorong, aku nggak suka di jurusan itu, aku nyari beasiswa. Dalam hati itu di mana dapat lah, yang penting aku dapat beasiswa, aku kuliah di luar gitu. Gimana dapat? Abis itu dapat info. Kebetulannya alhamdulillah udah tes TOEFL. Pertama nilai TOEFL aku tuh kan syaratnya 500 ya. Pertama nilai TOEFL aku nggak sampai segitu. Aku belajar lagi, ikutin TOEFL berkali-kali, 3, nggak berkali juga. Yang ketiga kali, finally TOEFL aku di atas 500, alhamdulillah. Dan itu unexpected sih sebenarnya. Kayak dari awal, karena gini ya, yang ke Turki itu jujur orang tua aku tahu gitu, mama aku, ayah aku tahu kalau misalkan aku apply ke Turki. Tapi ketika aku minta izin, hati mama aku tuh ngomong, enggak lah gitu. Jadi aku bilang, Mak minta izin ya, doain ya.
Nah, tapi hati mama aku tuh mulutnya bilang iya, tapi hatinya bilang enggak gitu. Dan aku ngerasa ketika aku daftar beasiswa Malaysia ini kayak dimudahkan segalanya.